Sekalipun dibiarkan, otak saya tidak pernah bisa diam dengan kehadiran Wais ini. Lalu muncullah pemikiran, akhirnya saya merasa kurang percaya kepada sahabat saya Wais ini. Kita manusia sebagai makhluk hidup ini senantiasa membangun dirinya dengan cara berkelompok. Sekalipun membangun diri berkelompok, seseorang pasti mempunyai apa yang disebut dengan sahabat. Sahabat itu biasanya orang-orang yang dipilih karena ada rasa percaya kepada orang tertentu. Jadi kepercayaan antara satu orang dengan orang yang lain inilah yang membangun diri untuk bersahabat. Dalam persahabatan itu ada yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut pun juga memiliki sahabat. Tapi dalam persahabatan itu ada kalanya tidak bisa abadi, entah kenapa. Tapi paling tidak itu karena ada kepercayaan yang rusak. Kepercayaan rusak boleh terjadi gara-gara soal pinjam meminjam. Misalnya saya bersahabat dengan seorang teman yang bernama Wais. Ya, dia selalu berbicara dengan saya secara baik, secara terbuka, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang keuangan, baik itu tentang studi, baik itu tentang pergaulan di dalam organisasi ataupun bermasyarakat. Nah, tiba-tiba Wais malam-malam datang ke rumah untuk berdiskusi tentunya, untuk saling tukar pikiran. Tapi pada akhir sebelum dia pulang, dia berkata dengan pelan-pelan, "Om, aku dipinjemi uang ya. Nggak banyak-banyak deh, cukup 5 juta rupiah saja. Dan itu akan saya kembalikan dalam waktu 1 bulan. Penting banget nih, karena ada kebutuhan mendesak untuk membiayai anakku yang sekolah di luar kota." Saya selaku sahabat dengan adanya permintaan teman seperti itu, karena sudah ada saling percaya, maka saya pun dengan sukacita, dengan rela untuk memberikan pinjaman uang sebesar 5 juta. Nah, persahabatan itu masih berlangsung dengan baik selama 1 bulan. Masih sering ketemu, bicara juga ngalor ngidul, bicara tentang anaknya yang ada di luar kota yang kemarin dibiayai dengan cara meminjam uang kepada saya. Tapi setelah 1 bulan, teman saya Wais tadi kok nggak pernah datang lagi, artinya nggak pernah ketemu. Ya, saya berusaha mencoba untuk ketemu dengan Wais, dia juga nggak ada. Sebulan berlangsung, artinya bulan kedua tidak ketemu, bulan ketiga tidak ketemu, dan tidak ada kabar sama sekali, baik dari Wais maupun dari saya yang mencoba mengontak juga tidak ada saluran yang bisa terjadi. Hal ini tentu mengakibatkan diri saya berpikir, ada apa ini ya Wais, kok sampai tidak bisa ketemu dengan saya. Akhirnya punya pikir, teman saya ini mungkin ada sesuatu hal yang lebih
penting lagi. Akhirnya juga saya biarkan. Tapi sekalipun dibiarkan, otak saya tidak pernah bisa diam dengan kehadiran Wais ini. Lalu muncullah pemikiran, akhirnya saya merasa kurang percaya kepada sahabat saya Wais ini. Nah, kekurang percayaan ini lama-lama bagi saya kok menjadikan sebuah tekanan tersendiri, bisa menjadi tekanan batin. Ya, mungkin ini yang disebut dengan luka batin. Mungkin ini yang disebut oleh banyak orang sakit hati. Saya sadar tentang itu. Ya. Tetapi kalau ini bukan pada diri saya, mungkin pada orang lain, betul-betul orang yang meminjami uang tadi kepada sahabatnya benar-benar bisa mengalami kehilangan kepercayaan yang luar biasa. Akibatnya si teman yang meminjami itu bisa menjadi kurang percaya diri juga. Dia juga akhirnya menjauh dari pergaulan-pergaulan. Dia bisa menyendiri kehidupannya. Dia merasa kehilangan sahabatnya. Dia merasa ada penipuan dari seorang sahabat yang sudah saling percaya, sudah ada keterbukaan, yaitu tadi di awal, yaitu mulai bicara soal keuangan, soal keluarga, soal karir, ini sudah dibicarakan secara terbuka. Tetapi tiba-tiba rasa percaya diri menjadi runtuh gara-gara itu tadi, teman meminjam uang dan tidak ada kabar berikutnya. Ya. Itu bisa terjadi sampai lama sekali. Ya, apalagi temannya juga akhirnya 6 bulan, 1 tahun tidak pernah ketemu. Atau kalau ketemu, ya sudah terjadi pergaulan yang seperti bukan sahabat lagi. Ini banyak loh terjadi. Ya, jadi sekalipun kita punya sahabat, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki kepercayaan diri yang hilang atas sahabat kita hanya gara-gara soal pinjam uang saja. Atau mungkin bukan pinjam uang, bisa juga pinjam kendaraan. Lalu kendaraannya nggak balik. Ya. Entah itu digadein, entah itu dijual, bisa juga. Ya, jadi siapkanlah hati dan pikiran kita supaya tidak terjadi luka batin atas persahabatan. Ya, ikhlaskan saja kalau memang dalam bentuk uang yang sebegitu saja. Ya, karena tanpa keikhlasan, ya menimbulkan rasa sakit hati. Bisa jadi justru mendendam kepada temannya, bisa memusuhi. Ya, tahu kan padahal tadinya seorang sahabat yang baik. Oke ya, begitu saja. Sampai ketemu